Oke, video kali ini aku nggak akan sendirian. Kali ini aku akan ditemani oleh sosok pengusaha yang cukup menarik di Yogyakarta karena membangun suatu tempat yang cukup viral di Jogja akhir-akhir ini. Yuk, mari kita lihat till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kali ini saya akan perkenalkan yaitu Koryo di sini. Halo Koryo, gimana kabarnya? Baik. Baik semua. Bentar, lepas masker dulu. Oke, baik. Kelihatan berpendidikan sekali. Kabarnya gimana kok sekarang? Baik. Baik semua. Kemarin kan sempat ada corona ini, berarti sempat agak ada off atau gimana nih kok sini? Tentunya off karena kan DH bisnisnya berbasis pengunjung ya. Dan Iya. kita juga mengikuti berusaha mensupport pemerintah. Pada dasarnya pemerintah menyatakan kalau tidak diizinkan buka, kita nggak akan buka. Ya, jadi kita Memang sempat tutup ya berarti ya, ya? mengikuti protokol Terus- yang ada lah pada akhirnya. Buka lagi kapan ini kok berarti? Baru buka lagi, bentar. Kita itu di akhir Juni sempat buka, tapi hanya 3 hari karena sudah sempat dikasih izin itu 3 hari. Lalu di hari keempat pemerintah menyatakan untuk coba deh ditutup lagi aja, situasinya belum terlalu kondusif, kita ngikutin, tentunya kita support pemerintah. Kita Tutup dulu ya? kita tutup lagi, kita berbuka lagi 15 Juli kalau nggak saya. 15 Juli. 15 Juli, hari Senin 15 Juli. Berarti baru beberapa minggu yang lalu ya? Iya, hanya baru buka lagi beberapa minggu yang lalu. Oh, oke. Boleh nggak kok gini? Kan banyak dari penonton sini pasti ya nggak ngerti ya, maksudnya ya itu kan kalau di luar Jogja pasti nggak tahu. Tapi Oke. kalau di Jogja kan pasti mereka sudah tahu semua, karena kan viral banget ya di Jogja. Iya. Boleh nggak jelasin HH itu apa? Terus size yang kita bicarain itu luasnya itu berapa? Terus kapan didirinya? Ceritanya gimana? Boleh nggak kok dijelasin sedikit tentang HH sendiri itu apa? Oke, HH ini adalah nggak tahu juga ya nyebutinnya Nyebutnya apa. apa? Bingung ya? Pasar malam buatan. Nggak ngerti juga ya. Jadi ya kurang lebihnya lebih ya sederhananya tempat hiburan ya pada akhirnya. Sebuah tempat hiburan, tempat cari angin lah. Kita ini kan posisinya di lantai 2-nya Jogja. Ya. Luasannya HH itu adalah 1,5 hektar kurang lebihnya luasan keseluruhan proyek ini, dan HH mulai dibuka pada tanggal 18 September 2000 tahun lalu 19. 19 ya? Iya. Berarti belum ada setahun ya kalau ini dibuka ya? Belum ada tahun. Oke. Dan di HH sendiri itu juga ada, berarti nggak cuma resto, nggak cuma tempat wisata, tapi ada kayak wahana permainannya, ada tempat makannya, Iya. ada macam-macam ya kok berarti di dalamnya ya? Iya, di HH ini Ada tempat foto-fotonya Iya. juga gitu ya? kita menjual suasana dan terutamanya juga kita menjual wisata foto lah pada akhirnya, karena mayoritas orang yang kesini hadir ya untuk berfoto-foto ria di sini, karena kita kan punya jagoannya kita lah, namanya Sky Glass itu yang Iya. di posisi di rooftop resto itu jadi spot foto. Jadi spot foto berbayar, yaitu kalau setiap orang yang mau foto harus membayar 20.000 atau 30.000, saya lupa, per orangnya untuk bisa naik di wahana itu. Sky Glass itu sebenarnya bahasa Indonesia teras kaca, ya, teras. Berarti yang bawahnya transparan tuh? Iya, Nanti bawahnya aku bisa transparan. tunjukin sih fotonya di sini. Ya, nanti Bisa lihat. jadi tunjukin sama Roy di situ teras kaca ya. Wahananya itu gongnya kita di situ, dan juga semacam ikonnya kita di sini adalah balon. Kalau tadi mungkin Roy sempat lihat Iya, waktu iya, jalan ini kan ada balon itu. Iya. Yaitu adalah spot foto yang berbayar Spot juga. foto ya. Ya. Berarti rata-rata kalau pengunjung ke HH itu lebih tertariknya lebih ke tempat foto-foto, Iya. tempat yang unik seperti itu Iya, ya. foto-foto. Dan untuk masalah makannya sendiri memang kita ada resto ini, tempat kita melakukan kegiatan sekarang ini, dan juga kita menyediakan fasilitas-fasilitas food stall sih. Food stall itu sebenarnya apa sih? Ya biar kayak ada sensasi makan-makan, ya apa ya, kayak
ke tempat Taman Berani kan berbagai pilihan makanan ada. Bisa kayak street food gitu ya? Kok? Ya bahasa yang tepatnya mungkin street food itu pilihan. Oke. Gini kok, aku tuh kan tertarik banget ya. Maksudnya jarang banget di Jogja ini ada orang yang berani membuka tempat kayak gini kan. Size-nya juga besar kan. Rata-rata kalau di seusia kita ini kan kalau buka ya paling resto lah, kayak tempatku tuh resto ya luas paling 150. Kadang ada orang juga mulainya dengan franchise yang kedai-kedai yang ruko-ruko, kios-kios. Tapi Koryo ini kan mendadak bisa berani tahu-tahu bangun dibilang resto bukan, tapi lebih kecenderungan tempat wisata ya. Dan tempat wisata itu kan agak gimana ya? Itu ceritanya gimana kok berani bikin kayak gini nih? Modalnya apa sih yang dibayangin pertama kali dan kok bisa ngerti bahwa ini tuh bisa sampai seviral ini tuh gimana kok? Tentunya akan menjadi terlalu naif dan sombong kalau bisa, ya saya memang memproyeksikan seviral ini. Ya ini berkat Tuhan lah, nggak maksudnya tentunya terlalu sombong dan naif kalau bilang, ya memang ekspektasinya kita segini datang. Nggak ya, maksudnya tidak pernah ada ekspektasi seviral ini awalnya. Tentunya ekspektasi kita tidak seheboh ini secara seinstan ini. Perlu saya sampaikan sejujur-jujurnya bahwa HIH ini nggak pernah iklan billboard, nggak pernah iklan video, maksudnya manggil selebgram atau influencer manggil ke sini berbayar gitu, kok menurut saya rasanya nggak pernah. HIH ini yang saya sendiri sebagai pemilik kagum dan kaget adalah semua terjadi sungguh natural adanya gitu. Jadi bahwasanya kita nggak pernah berusaha membuat-buat sesuatu untuk memviral. Kan kalau orang sekarang biasanya orang tabrakan di video, viralkan guys, viralkan. Kayak berusaha memviralkan, kita ini nggak pernah ada usaha untuk ayo diviralkan, itu nggak. Maksudnya semua terjadi natural. Pengunjung datang upload, pengunjung datang upload, pengunjung datang upload, dan terus merembet jadilah viral seperti ini. Kalau untuk bayangan pertamanya kenapa bisa kok kepikiran gitu kok mau masuk ke bisnis tentunya yang bukan ide saya, ide tempat orang wisata gitu ya. Ide saya itu adalah, kalau saya menyederhanakan ya, mungkin saya nggak bisa menyampaikan bayangan beliau seutuhnya di sini. Saya melihat beliau itu ini yang dimaksud yang dimaksud adalah ayah saya. Ayah saya. Beliau itu sangat yakin terhadap kemajuan dan potensi tempat wisata di Jogja, terutama bagian Gunung Kidul, daerah Gunung Kidul. Beliau ini melihat potensi yang besar di daerah Gunung Kidul, terutama di daerah pantai-pantainya awalnya. Di daerah pantai-pantainya beliau tuh melihat, entah kapan saya nggak tahu waktu itu, tapi beliau tuh melihat, kok nggak nyangka gitu bahwa ternyata pengunjungnya tuh sebanyak ini potensinya. Lalu beliau ngecek angka di pemerintahan atau apa-apa, wah ya memang ini tuh potensial banget. Beliau lalu lihat, ayah saya lihat tanah-tanah di Gunung Kidul kiri kanan, wah bagus-bagus, indah banget. Itu awalnya di pantai, interestnya awal di pantai. Lalu seiring berjalannya waktu, sepertinya beliau tuh ayah saya ditawarkan tanah di Bukit Batu. Ayah saya melihat potensi bahwasanya ini strategis banget tempatnya, dengan semangat bahwasanya beliau sudah sangat yakin Gunung Kidul, kalau dari kota Jogja mau ke Gunung Kidul tuh harus lewat sini lah, salah satu jalan utamanya lewat sini. Beliau yakin, kita itu kasarnya kayak rest areanya tol gitu kok. Kita tuh motong orang berangkat ke sana tuh dengan semangat tamasya. Ya sudah, kita kasih pit stop dulu lah, tempat tempat wisata juga toh. Memang orang nggak ada kesana, saya mau kerja gitu ya, kebanyakan urusannya mau ke pantai, mau ke Gua Jomblang, ke Gua Mariatris, pokoknya semangatnya kan Heaven. Waktu ke sana pasti ngelewatin jalan ini sih. Dan ngelewatin jalan ini, dan ya udah kita kasih opsi wisata lain juga. Kamu berangkat bisa mampir sini dulu, kamu pulang bisa mampir sini dulu sebelum pulang Jogjanya juga. Dan juga perlu dinotis juga, Gunung Kidul ini yang menarik adalah investasinya nggak besar gitu dibandingin kalau mesti investasi di Bantul, Sleman, di Jogja ya. Saya cuma bisa ngomong sebatas Jogja ya. Yang salah satu yang menarik tentunya adalah dari segi investasinya. Kalau dari lihat segi tanah, sudah jumlah pengunjungnya, wisatawan itu kan bisa dicek. Nah kalau dilihat angkanya itu aja udah tinggi, padahal itu kan yang dilaporkan si penarik tiket ke pemerintah. Yang disimpan sendiri kan nggak tahu kan, ya mungkin sedikit-dikitnya pasti 2 kali lipat dari angka yang
catetin ya, Iya, ya kita tahu Indonesia lah. Maksudnya kan Iya. belum tentu semua dilapor. Berarti memang kalau dari awal tuh tertariknya masuk ke sini karena dari ayah Koreo tuh ngelihat peluangnya ternyata besar sekali ya. Iya, Dari peluangnya wisata. besar. Ayah saya tuh melihat potensi yang sungguh besar di Gunung Kidul. Beliau investasi juga di daerah pantai itu. Lalu ya lihat ini, dia dia lihat potensi Gunung Kidul, dia yakin dia bisa geser orang untuk mampir ke sini, dan juga memang waktu itu Hebat ya. bukan sekarang Iya, ya. iya. Sebelum corona itu kan memang traveling, wisata, Iya. Instagram, selfie itu kan memang Iya. luar biasa hebat lah, booming lah. Semua orang pengen foto, semua orang pengen bikin video. Iya. Ya alhasil jadilah bisnis yang unik ini, yang sebenarnya saya nggak bisa jelasin ini sebenarnya apaan gitu. Nah, ya inilah. Hybrid ya mungkin ya. Iya. Tapi hybrid. sebenarnya kalau tempat wisata itu kan investasi dari pemerintah ya kok ya. Iya, Ini menariknya identiknya. swasta berani masuk ke Iya. apa ya? Masuk ke pariwisata ya berarti ya. Bisnis Bisa yang kayak dibilang gini di Jogja ya cuman kami ya, maksudnya ini ya kayaknya nggak pernah kan, maksudnya orang lihat kami ini pertama kali bikin. bisa narik traffic, bahkan banyak orang dari luar kota tuh ngecat aku loh pas dulu. Roy pernah kesini nggak? Orang dari Surabaya sih. Orang Iya, dari maksudnya Surabaya, kan- dari Jakarta temanku tuh bilang ini kok katanya di Jogja lagi viral, katanya besok Lebaran pengen kesini, tapi karena corona mungkin. Iya jadi kan. juga, maksudnya kami sendiri nggak Tapi pernah. luar kota itu ternyata animonya Heha ini juga pada udah ngerti gitu loh. Mungkin Iya, iya. karena Instagram ya, sama Instagram, TikTok Betul, seperti pada itu akhirnya bantu sekali ya. kekuatannya kita adalah penyebaran informasi kita. Awalnya Instagramnya itu orang datang foto, posting. Jadilah kami menjadi sebuah brand yang cukup besar inilah. Oke. Wah tadi aku cukup tertarik nih. Tadi kan Koreo bilang bahwa investasi di Gunung Kidul ini kan nggak besar. Iya. Nah investasi nggak besarnya Heha itu berapa sih kok? Kalau angka persisnya sendiri nggak bisa nyebut ya. Dari awal waktu sampai ini jadi itu perkiraan angka membangunnya itu berapa kalau total semua? Ya di atas 1 juta lah, itu aja yang bisa. Ya. 1 juta. Cukup besar lah. Karena ya kan nggak kecil juga ya, kita punya lahan 1,5 hektar ini Lahannya untuk 1,5 hektar ya. pengembangan. Cukup besarnya berarti mungkin pasti di atas 10 miliar juga ya kok ya sini ya. No comment. Oke. Tapi waktu awal ini tuh dibangun itu prosesnya berapa lama? Dari masih tanah kosong, terus waktu sampai dibangun sampai jadi, itu tuh berapa lama dan kendala-kendala yang dihadapi Oke. itu apa aja? Nah kalau ini tuh sebenarnya udah cukup lama. Bangunnya tuh ada berapa lama ya? Saya sendiri nggak tahu angka persisnya. 2-3 tahun Pembangunnya aja bahkan 2-3 4 tahun. Nah, yang ribet itu sebenarnya tentunya bukan masalah bangun ya. Kita tahu Indonesia kan ya kembangun nggak lama-lama amat lah. Perizinannya ya mungkin. Yang ribet adalah perizinannya, betul. Kita sempat fight itu di AMDAL atau apa ya, ada perizinan yang cukup sulit. Pada akhirnya tentunya kita pembangunan ini semua mengikuti semua peraturan Kayak dan gini protokol ini yang pakai AMDAL tuh. ada pakai AMDAL. Wisata gini pakai AMDAL ya. Karena kita kan di tebing toh, Roy. Oh. Ini tuh waktu Iya. itu di Sini kan terkenalnya masih tanah yang bergerak ya. diduganya, aduh nggak tahu ya maksudnya gimana. Pokoknya karena kita tuh dianggap mepet jurang lah gitu Iya. kan. Terus ya diminta pakai AMDAL dulu lah gitu. Maksudnya bener-bener safe nggak kalau ada di tepi jurang ini, kalau Roy nanti bisa lihat, Iya. kan cukup dekat sama jurang. Tebing lah kita posisinya. Aman nggak kamu bangunin segitu? Nah, kita mesti fight di AMDAL-nya itu yang cukup lama pembuktiannya. Oke. Iya. Minum ya? Iya, ambil. Terus waktu awal dibangun YH ini, apakah memang awalnya tuh bangun tempat wisatanya dulu, nanti baru bertahap resto, apa memang waktu dibikin di awal ini langsung udah jadi semua gitu, Pak? Waktu dibikin di awal ya sudah jadi seutuhnya sebuah resto, dan titik-titik foto sudah jadi sih. Tentunya ada penambahan seiring berjalannya waktu, tapi Iya. kita sudah menyediakan spot fotonya dan juga sudah menyediakan restorannya juga. Restorannya Bangunannya udah siap lah, pokoknya waktu buka gedubrak udah, monggo udah. Waktu di awal aku agak penasaran gini kok. Aku kan bidangku kan di bidang F&B ya. Oke. Di F&B kan biasanya kalau buka resto, Iya. kita kan cuma postingnya kan di awal ya. Waktu Oke, di awal oke, banget kan oke. kokinya gimana, Oke. pelayanannya gimana, Oke. kasirnya gimana. Sudah berhenti sampai situ aja. Oke. Nah kalau ini kan nggak sampai situ kan kok. Kamu punya kasir buat orang masuk. Iya. SDM buat bersihin 1,5 hektar ini, Iya. terus SDM lagi buat yang bagian tiketing, bagian yang lain-lainnya, GA mungkin. Iya.
Belum lagi yang di restonya lagi kan, ada Iya. mikirin menunya, Iya. mikirin krunya, pelayanannya, SOP-nya, itu semua gimana caranya kok waktu di awal bisa, ini kompleks banget gitu loh maksudnya. Iya, memang harus diakui ini kan sebuah bisnis yang bisa dibilang benar-benar baru ya. Iya. Nggak, ya mau tanya deh, coba tanya Sansan nih, mungkin ya Kak, kamu bisa nemunya mungkin cuma 2 atau 3 bisnis se-Indonesia yang mirip-mirip kayak gini, dan itu pun saya cukup baik ngomong 2 sampai 3 yang kayak gini. Saya rasa ini bener-bener bukan menggede-gedekan, ini memang sebuah situasi bisnis yang sangat unik, maksudnya HH ini. Untuk masalah pengaturan manusianya, Iya. sistem kerjanya memang pada awalnya ya Susah. sebuah perjuangan ya. Ya kita tahu lah ya. Kami ini kan SDM paling susah pihak memang. kami ini memang dari pihak HH ini bukan jalan sendiri ya. Ayah saya berpartner dengan Bapak Heri Sudianto, mantan wali kota Yogyakarta. Pihak kami ini dari pihak ayah saya memang sempat bergelut di bidang restoran, tapi tidak terlalu in-depth, lebih kayak ya pemilik yang tidak turun tangan lah, lebih sebagai investor, kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk di pihak Bapak Heri Sudianto sendiri nggak pernah pegang restoran. Jadi sisi restorannya aja kita nggak expert sebenarnya kan. Iya. Kami nggak expert pihak soal restorannya. Lah ditambah ngurusin tiketing, Iya. bersih-bersih lahan Bersih. 1,5 hektar, Iya. terus Belum kok maintenance listriknya, ada yang maintenance rusak di mana, GA dan airnya nggak lain-lain. ngalir gitu ya. Iya, waktu awal buka ya memang betul-betul sebuah perjuangan sih. Tapi seiring berjalannya waktu kita trial and error ya, memang tidak bisa dipungkiri karena kami ini nggak punya contoh. Iya. Ya mau nggak mau trial and error. Coba sendiri ya. Mencoba Itu sendiri. berapa bulan kok sampai akhirnya bisa lancar operasional gitu? Apa dari awal sudah langsung lancar atau memang? Tentunya enggak. Waktu di awal udah lancar. Pembiasaannya sebulan 2 bulan lah ya. Sebulan, 2 bulan ya. Waktu di awal ya sempat kesulitan. Oh ini lebih baik. Maksudnya bukan betul-betul sebuah kesalahan yang fatal ya. Yang dimaksud ya. Bahwasanya ya ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan lah selama 1-2 bulan awal itu, dan ya untuk saat ini kami ini jauh lebih stable lah dibandingkan sebelumnya. Oke. Terus waktu di awal, aku tertariknya gini sih. Kadang kalau kita usaha kayak resto gitu ya. Oke. Ada beberapa tipe yang lucu sih. Ada yang kita buka nggak rame, terus kita baru selang berapa bulan tuh baru dikenal orang, Oke. baru rame. Tapi ada juga yang kita buka resto tuh di beberapa tempat, buka besoknya langsung rame banget. Ada Oke. juga gitu. Nah, kalau ya ini turning point-nya bisa sampai viral rame banget itu tuh apakah dari buka besok paginya langsung rame sekali atau selang berapa bulan kok baru sampai di angka tertentu? Kalau nggak salah ingat ya, Ya, hitungan minggu. hitungan minggu. Iya, tentunya nggak jedet buka rame, nggak, karena sekali lagi saya sampaikan, kami HH ini nggak pernah ngiklan, karena kami ini sebenarnya mau ngiklan bingung. Kita ini apa? Kami ini apa? HH ini apa? Mau naruh di billboard orang bingung, dikiranya museum apa-apa, ntar kan nggak tahu kan? Ya. Karena apa, ini kan sebuah bidang bisnis yang baru kami ini nggak pernah waktu mau opening nggak pernah iklan, nggak pernah masuk koran, ya nggak, semua terjadi secara natural. Bener-bener nggak ini ya. Ya, lalu orang datang seminggu pertama memang ya biasa-biasa saja ya, maksudnya tentunya tidak sedikit, tetapi ya Udah lumayan. jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang ini. Waktu Itu awal kalau boleh tahu nggak rame itu berapa? Rame itu berapa? Kalau bedanya berapa itu berarti? lupa saya kalau angkanya awal, tapi maksudnya seingat saya yang terasa signifikan tuh perubahan kok nggak salah di minggu kedua atau minggu ketiga buka. Kalau minggu 1-2 minggu pertama tuh kayaknya ya saya nggak tahu ya angkanya, pokoknya setelah 2-3 minggu langsung jadi stabil gitu, bahwa namanya HH besar tuh setelah 2-3 minggu itu. Berarti minggu ketiga itu sudah booming kok, sudah sampai Iya, angka yang sampai sekarang, sampai terakhir sebelum corona itu atau gimana? Tentunya Atau enggak, masih growth terus? karena growth itu kami HH itu terus growth. Puncaknya tentu waktu kemarin Desember ya. Oh, Desember. Karena lagi-lagi mungkin karena lebih tepat disebutnya sebuah tempat hiburan, tempat wisata, kami HH ini tentunya bergantung sama tanggal merah juga gitu. Iya, iya. Semakin banyak tanggal, ya kami ini ramainya semakin di tanggal merah, kami ini yang semakin ramai. Nah, waktu di tahun baru itu kemarin gede-gedenya. Tapi lagi itu kan kasus khusus aja ya, nggak ada kan tiap tahun baru setiap bulan, kan nggak, tahun baru ya Kalau setahun boleh sekali tahu kan. nih Koreo, Iya. waktu gede-gedenya itu bisa datangin berapa traffic pengunjung sih seminggu itu?
Wah, kalau seminggu banyak ya. Kalau seharinya aja ribuan lah. Ribuan. Kalau Iya. seminggu berarti puluhan ribu pasti ya. Iya, no comment lagi. Atau ratusan ribu. Oh, enggak. Ratusan Nggak ribu nyampe. undang Puluhan Jogja ribu. berarti ya. Jogja sini semua. 10% penduduk Jogja ke sini ya. Enggak. Nggak nyampe ya. Nggak. Berarti kalau bisa bilang seminggu mungkin puluhan ribu kali ya. Iya. Ya, no comment. Mungkin ya, mungkin no comment ya. Oke, kalau tadi kan kita udah dengar ya ceritanya dari awal dibangun tuh kayak gimana. Nah, sekarang kalau aku usaha kuliner kan punya satu cabang. Oke. Kadang-kadang aku pengen buka cabang kedua, cabang ketiga, terus udah di Jogja, pengennya di Jakarta di mana lah. Yang aku bingung kalau sudah di level HH ini, yang bayangannya Koreo itu kalau sudah sampai di titiknya, Koreo udah ngerasain di titiknya, pengembangan HH itu akan seperti apa sih kok 5 sampai 10 tahun lagi? Oke. Pertanyaan yang sulit, yang menarik. Apa belum kepikiran? Bahwasannya sebenarnya sudah kepikiran. Ya. Ini ke depannya mau dibawa kemana? Tentunya kita ini, kami ini punya 1,5 hektar belum sepenuhnya digarap. ini masih ada sisa-sisa tanah sedikit, sisi-sisi sedikit yang belum tergarap sekarang. Ini tentunya kami akan memikirkan gimana mau digunakan. Jadi tahap kedua, tahap ketiga gitu mungkin ya? Ya nggak bisa, rasanya nggak tepat ya dibilang tahap kedua, tahap ketiga. Tapi maksudnya kayak untuk lebih memberi pelayanan yang lebih baik di sini, menambah daya tarik untuk orang hadir ke sini. Tentunya ya ada pengembangan untuk menggunakan lahan-lahan yang ada yang belum kita pakai ini. Dan juga sebenarnya visinya 5-10 ke depan tidak menutup kemungkinan untuk HH ini melakukan sesuatu yang sebuah bisnis yang menyerupai seperti ini, tetapi di lokasi yang lain, dengan tema yang lain, dengan apakah di Jogja atau luar Jogja? Sejauh ini Bali visinya Jogja. Tetap Jogja ya? Visinya sejauh ini Jogja. Iya. Karena kalau statistik memang Jogja ini nomor 2 setelah Bali ya. Lagi-lagi turis mancanegara yang lagi-lagi kami masih sangat tertarik dengan Gunung Kidul ini. Gunung Kidul. Ya kasarannya kami ini merasa Gunung Kidul ini bisalah menjadi ya, muluk-muluk ya, kalau misalnya sekarang menjadi Bali saya ngomong gitu, muluk-muluk. Tapi maksudnya ini Gunung Kidul ini bisa menjadi sebuah destinasi yang benar-benar sebuah destinasi, bukan sebuah ya Gunung Kidul Jogja. Mesti Gunung Kidul Jogja itu memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa diangkat, karena barusan airport juga dipindah. Ya. Airport dipindah itu lebih memihak ke Gunung Kidul juga, karena rasanya jalur lintas selatan tuh kalau nggak salah ada pengembangan jalan yang mungkin akan memperdekat akses dari airport ke Gunung Kidul juga. Dan terlebih airport itu kan bakal bawa wisatawan internasional sekarang ke Jogja ya. Kan katanya NYIA New Yogyakarta International Airport kan. Betul, ya bukan cuman kita ini nerimain orang Jakarta, Bandung, tapi internasional. Surabaya. Internasional Lebih di situ nah, sih. Dengan kehadirannya turis-turis internasional habis corona, tentunya pariwisata seharusnya lebih naik. Nah, bule orang luar negeri yang dicari itu apa sih sebenarnya? Matahari kan, pantai kan. Orang Australia, orang Amerika yang kita ini lumrah-lumrah tahu aja lah lewat film-film. Mereka senengnya apa sih? Kalau ketemu matahari aja tiba-tiba tiduran di taman, berjemur ya. Liburan apa, spring break apa, ke pantai. Gunung Kidul ini kan kandang pantainya Jogja. Iya, betul. Nah, kami ini visinya balik ke pertanyaannya Roy, dengan semangat-semangat, dengan pemikiran-pemikiran dan info-info yang didapat seperti itu, tidak menutup kemungkinan HH akan fight lagi di Gunung Kidul. Berarti sebenarnya peluangnya Yogyakarta sebagai tempat wisata dan membuka usaha di bidang wisata itu masih sangat besar ya, Pak? HH sangat mempercayai hal itu karena bisa dilihat sendiri kami ini ya investasinya maksudnya kami ini kecebur ya, bukan kecebur tanggung, maksudnya bener-bener all in di sini. Dan ya itu kami masih percaya untuk pengembangan di Gunung Kidul. Tidak sempat terbahas akan proyeknya di sekitaran pantai gitu loh. Oke, kalau selain HH kok, aku tertarik sih, maksudnya Koreo sendiri tuh ngerjain selain HH ini, yang di Gunung Kidul ini ada proyek apa lagi sih kok? Selain HH? Tentunya fokusnya banyak di HH ini ya. Pada akhirnya banyak bantu orang tua, lalu punya juga calling
Kalau tahu, Oh iya iya. Calling itu adalah Kopi itu ya. kopi yang ada letaknya di Malioboro itu, tapi ya fokusnya jauh lebih Kalau berat di kayak sini. pariwisata, villa segala gitu ada juga kok. Oh iya, kalau pariwisata juga ada villa, lagi-lagi masih Di Gunung premier. Kidul? Ya, Gunung Kidul, namanya Radika Paradise, sebuah penginapan, Itu di pantai mana tuh villanya? di dekat Pantai Dekat Indrayanti. Indrayanti ya. eh, Dan Gunung Kidul lagi ya kak? Gunung Kidul lagi. Jangan-jangan papanya Koryo nih Bupati. Bupati. Bukan ya? Bukan, Kok jangan ya. semuanya Maaf, masuknya ke bukan. Gunung Kidul? Iya. Tapi salah satu orang yang sangat percaya dengan Gunung Kidul berarti ya? Iya, memang. Dan mungkin visinya tadi kalau dijelasin sedikit-sedikit, pengen merubah Gunung Kidul ini jadi seperti Bali ya mungkin ya? Iya, Salah satu destinasi opsi lain selain Bali ya? Kan kita lihat Gunung Kidul juga ada pasir pantai putih juga ya iya. sebenarnya. Beliau percaya betul bahwasannya, ayah saya percaya betul bahwasannya Gunung Kidul ini memiliki potensi pariwisata yang luar biasa hebatnya, dan saya sebagai anaknya, bukan cuman sebagai anaknya, tapi ya saya lihat sendiri memang Heha ini, dan Roy mungkin bisa lihat Iya. sendiri, penonton bisa lihat sendiri, ya animonya sebesar Iya. ini gitu loh. Ya lagi-lagi ya jangan ngitung corona ya, mohon maaf ya, jangan videonya keluar waktu corona, tapi ya bukan sekarang corona ini, maksudnya waktu non corona, sebelum Ya, corona. corona kita semua pasti terdampak. Diskualifikasi lah, nggak dihitung lah Ya. corona lah, di skip lah kalau bisa di skip. Ya. Ya, pokoknya kalau sebelum corona ini kan traveling Ya. menjadi sebuah Betul. hal besar lah. Tapi berarti ayahnya Koryo ini tidak hanya percaya aja, tapi benar-benar mengeksekusi Iya. ya kok ya. Orang yang percaya kan banyak ya. Orang yang Betul. ngomong Jogja tuh bisa kayak Bali. Itu tuh Iya. aku dengar lebih dari 10 orang kali ngomong gitu ya. Pantai Pasir Putih ya kan, Iya, yang ngomong iya. kan banyak. Tapi hanya satu orang Iya. yang berani berinvestasi Sejauh ini bisa besar. di- Benar-benar di Gunung Bukan Kidul ya. bukan melebih-lebihkan, tapi memang orang yang percaya dan memang menjalankan, ya bisa dibilang hanya ayah saya, dan sejauh ini bisa dibilang masih benar lah jawabannya. Bisa dibilang benar lah. Sih, benar ya. Iya. Iya. Memang Belum ketemu salahnya. Memang luar biasa sih. Ya saya Tebak. doakan besok jadi apa gubernur bupati ya berarti. jadi peramal aja mungkin. Peramal ya. aja. Bisa mengembangkan Gunung Kidul ini ya. Jadi Iya. salah satu tempat wisata yang mungkin ya bisa second linernya setelah Bali lah. Kita sekarang kok nikahkan semua ke Bali. Kenapa Iya. nggak di Jogja sebenarnya? Betul. Pantai juga Jogja punya pantai Pasir Putih. Kenapa Iya. nggak ada villa kelas bintang 5, kelas Iya. internasional ada di Jogja, kan sebenarnya suatu investasi yang menarik sebenarnya ya. Kalau kita Ya kalau lihat dibandingin peluangnya. di Bali, yakin lah. Ya Roy juga pasti tahu lah. Realistis aja, mahal mana sih investasi Iya. Bali sama di Jogja? Iya. Di Bali bandingin Gunung Bali Kidul, sudah berapa harganya orang di sekarang? Jogja dapat rumah mungkin berapa ribu meter, di Bali dapat ruko gitu kan, Iya. bisa aja kan? Iya, betul. Iya, sejauh itu bedanya. Investasinya akan jauh lebih menarik untuk di Gunung Kidul, di Jogja ini harganya jauh lebih masuk akal dibandingkan ya maksudnya kalau ada teman-teman yang punya visi pengen buat hotel, bukan pengen membuat sesuatu di Bali gitu dengan konsep wisata, ngapain? Kalau kebanyakan orang kok bikin wisata ya kok, ya aku tahu ya, wisata tuh kalau kebanyakan hotel sih. Nggak Oke. pernah bangun tempat wisata. Kita Iya, mau ke iya. Ancol itu nggak pernah kan ada orang Iya, iya. waterboom gitu hampir nggak Iya, pernah iya. kan kita Iya, ketemu iya, orang iya. mau bikin kayak itu kan. Rata-rata Iya. kan cuma hotel lah, Betul. seperti itu kan. Nah, maksudnya kalau bikin hotel pun di Bali ya ngapain kan? Ya udah fight-nya setengah mati, berdarah-darah musuh. Berarti memang di Jogja, terutama Gunung Kidul ini peluangnya untuk bidang wisata menurut Koryo dan menurut Om Hani ya, itu Iya. memang masih bagus sekali ya kok. Iya, betul. Iya. Nah ini kok pertanyaan terakhir. Kalau ada dari teman-teman di sini yang tertarik, seandainya kita nggak tahu ya, menutup kemungkinan siapa tahu ada yang tertarik ya kan, mau bikin kayak kayak gini. Oke. Ada nggak kok saran yang biar bisa serame Heha lah, biar bisa seviral Heha lah? Karena dia diomong di awal tanpa marketing, kan juga bingung juga ya, tanpa marketing kok bisa, padahal tempatnya kan juga nggak di pinggir jalan banget ya, agak masuk. Iya, Kok iya, bisa serame ini, dan kalau ada orang tertarik mau bikin tempat kayak Heha gini, ada sarannya nggak kok biar bisa sama suksesnya lah kok kita bilang, bagi-bagi tips gitu. Oke. Bukannya nggak mau berbagi. Ya. Kami nih pihak HH kalau ditanyain resepnya apa, bukan nggak mau berbagi resep, ya emang nggak punya resep. Ya maksudnya suruh jelasin kuncinya di step by step, kok kayaknya muluk-muluk banget ya. Kami ini aja nggak pernah marketing kok, terjadi viral sebegitunya. Lah itu berarti kami ngapain? Kaminya kan nggak berusaha, maksudnya kaminya tidak mengejar bola, tapi bolanya datang ke kami kan. Kalau kami suruh mengulang, maksudnya membuat Heha lagi, tentunya kami bisa. Maksudnya membuat proyek menyerupai Heha lagi bisa.
Tapi sebenarnya resepnya tuh apa? Kunci suksesnya sendiri apa? Rasanya muluk-muluk deh kalau kami ngomong gini kesannya kalau bahasa Jawanya keminter ya, maksudnya apa? Wah, ini merendah banget ini. Apa coba Roy sendiri? Aku juga nggak tahu sih. Biasa kalau kita kayak kita ikut seminar bisnis lah ya. Coba Roy sendiri deh ya. Orang kan kadang ngomong bisnis tuh bisa jalan kalau kita marketing kan. Harus marketing, pintar marketing, dikeminteri lah. Caranya marketing tuh A B C D E F G gitu kan. Tapi ternyata ini coba Roy sendiri kan bukan orang bodoh juga kan. Roy ini kan relatif orang pinter lah pasti. Maksudnya punya pengalaman, punya bisnis ikan keras dan lain-lain. Iya. Suruh lihat Heha ini kan dia bingung juga. Makanya ini aku tertarik. Roy sendiri kan orang pinter kan. Mau cari tahu nih kok bisa seviral ini tapi ternyata budget marketingnya bisa dibilang nol ya. Kalau budget marketingnya bisa dibilang nol waktu di awal. Nah, maksudnya Roy sendiri yang tentunya lebih pintar daripada saya. Enggak lah kok, ya ampun. Beda lah, ini beda lah. Memang kami ini nggak bisa mendeskripsikan apa ini. sih kuncinya gitu. Maksudnya apakah cuman semesta merestui aja ya ini se-viral ini? Nggak tahu. Maksudnya kami kalau mau, karena efeknya nggak cuma di Jogja sih yang gue tahu. Luar kota tuh teman-temanku pada tanya tentang lagi-lagi lah emang ada. Berarti nggak orang ada kami namanya yang keluar kota jalan selamat datang di YH. Berarti nggak ada namanya pakai Instagram Ads yang nembak keluar kota, Facebook Ads yang nembak keluar kota tuh belum pernah dijalanin kok. Atau mohon maaf banget ya. Orang saya marketing tuh baru tahu Instagram Ads bulan lalu kok nggak salah. Oh, bulan lalu semenjak corona ini. Iya. Baru tahu Instagram Ads tuh kayaknya baru bulan lalu itu ya kayak ya ini semua terjadi. Jadi memang di natural apa adanya. Lebih terbantu dengan teknologi juga ya kok ya. Orang upload. Iya. Memang ini produk yang worth to sharing ya. Jadi produk yang memarketingkan dirinya sendiri. Nah, ini terbukti bahwa itu memang lebih pintar. Nah, mungkin memang itu kalau dilihat dari sudut pandang itu mungkin bisa dilihat itu juga pada intinya. Karena memang unik sih, kita nggak ada tempat di Jogja yang punya view sebagus Heha sih. Mau di mana sih ada view kayak gini kan? Iya, itu juga. Memang Roy ini dengan pintar. Pelayanan sebagus Heha kan? Iya, maksudnya mungkin kuncinya Heha ini menang di view tentunya jelas bisa lihat Jogja lepas gitu dari lantai 2-nya Jogja, lihat Jogja plong-plongan. Kalau pagi bisa lihat Merapi, siang juga kadang bisa lihat Merapi, malam lihat lampu-lampu Jogja cantik sekali dan tentunya ada sunset. Lokasi itu penting kalau mau menjalankan. Dan yang pertama juga pasti nyali yang berani sebesar ini dan yang pertama kan yang menawarkan experience seperti ini. Iya. Di samping itu juga yang pasti sih kalau aku ngelihat ya kok ya pasti dari segi Om Hani itu dia pertama sudah percaya bertahun-tahun yang lalu. Iya. Dan satu-satunya dari semua yang percaya itu yang berani mengeksekusi sehebat ini kan, sebesar ini kan. Ini capital kan nggak kecil ya. Betul. Nggak semua orang pasti berani kan. Semua orang bisa mimpi kan, tapi nggak semua orang berani mengeksekusinya kayak semua orang bisa meyakini sesuatu, tetapi sesuatu itu cuma sekedar diyakini tapi tidak dilakukan kan. Itu kadang banyak yang membedakan orang yang berani beberapa step di depan kita sama yang gitu-gitu aja kan. Iya. Setuju. Tapi ya semoga kita berdoa aja sih kok. Aku juga bisnis kuliner pasti terdampak banget sama corona. Apalagi kita di Jogja ini kan kota mahasiswa, kota pariwisata. Betul. Itu semua juga pasti penjualan menurun drastis kan. Kita berdoa aja semoga corona ini cepat selesai. Nah, bangkit lagi, buka ya kedua, ya ketiga, namanya sekedar apa? selingan juga bahwasannya ini yang mungkin perlu disampaikan juga ya, fakta menarik juga. Ya. Bahwasannya Heha ini jumlah pengunjungnya setelah corona terjunnya nggak gitu-gitu amat. Kok nggak sampai 50% gitu? Maksudnya setelah corona sekarang ini sudah kembali apa? Biasa kalau di pariwisata pasti turunnya kan di bawah 70% ya kok di Jogja ini rata-rata ya. Nggak ambil segitu dibanding Desember gitu kok. Oh, nggak banding Desember. Oh, dibanding hari rata-ratanya. Sebelum hari-hari sebelum corona enggak. Berapa? 30%? Nggak nyampe kok turunnya? Ini kok sisanya apa turunnya? Turunnya. Turunnya kan? Iya. Turunnya itu berarti maksudnya kalau 100 ke 80 turun yang dibahas 20-nya 20 kan? ya, 20% berarti itu. Biasa Jogja tuh 70% kok setahu yang turun ini, industri yang lain. Enggak sih. Nggak sampai segitu? 50 pun enggak. 50 enggak? Luar biasa nih, berarti banyak masyarakat lokal yang kesini juga ya sekarang? Mungkin bisa dibilang 20-30 ya. Kalau per detik ini ya, per hari kita syuting ini ya, 20-30% bandingin rata-rata biasanya. Cuma 20% corona ini efeknya. Enggak ya, kalau 20% muluk-muluk kali ya. Ya 30% tadi.
30 kali ya, 30. Gila, ini berarti luar biasa sih. 30. Pantai aja jadi sepi sekali ya. Bahwasannya lagi-lagi balik diskusi kita ya, Roy. Ya. Pariwisata itu saya melihatnya pariwisata adalah sebuah elemen industri bisnis yang kebal dari corona ya. Tapi penerbangan kan wisata juga. Baik atau hancur buruknya ya. Lagi gini, maksudnya dilihatnya gini, Roy. Betul pesawat gone, hilang dari perhitungan ini ya. Maksudnya kan orang luar kota ada nggak sini, hitungannya gitu kan. Rasanya muluk-muluk banget. Orang Jakarta bisa ke Jogja tapi 7 jam nyetir ya bisa, tapi siapa yang mau fight gitu kan? Nggak ada kan. Bahwasanya ya pasti mengurangi drastis, betul. Bahwasanya pariwisata itu tidak. Sebenarnya saya cuma bisa mewakili ya. Ini nggak terlalu berdampak. Analisis sederhananya bahwasanya pariwisata ini nggak terlalu kena karena pada dasarnya di tengah corona ini, tengah pandemi, Roy sempat karantina berapa lama? Ya cukup lama sih ya. Nah, bosen nggak? Bosen sekali kok. Nah, sepertinya, ya nggak sepertinya, let's say mayoritas orang di Indonesia atau bahkan dunia, mindsetnya sudah seperti ini, disederhanakan. Saya itu di rumah sudah cukup lama. Keluar kena corona, pasti atau tidak pasti? Ya tidak pasti ya. Kena corona, pasti sakit atau tidak? Nggak tahu juga kalau itu. Ada yang tidak bergejala kan? Iya, sembuh sendiri. Kena corona pasti mati nggak? Nggak pasti. Bosen saya udah pasti nggak? Ya pasti kalau itu. Saya ngobatin penyakit bosennya saya dulu aja. Pola pikirnya seperti pola pikirnya kayaknya seperti itu ya? Saya keluar kena corona belum tentu, kena corona sakit belum tentu, bisa tanpa gejala, bahkan orang bisa recovery corona tanpa kena penyakit. Kena corona pasti mati enggak? Nah ini saya punya penyakit bosen, yang pasti bosennya yang udah akut stadium 4 nih loh. Udah 4 bulan mungkin ya. Saya beresin penyakit saya bosen ini dulu. Orang larilah ke pariwisata lagi-lagi. Iya. Masuk akal sih. Karena kemarin kita juga lihat di luar kota sempat yang trafiknya sampai macet gimana itu ya. Iya, dan juga terbantunya ini adalah terbentuk outdoor ya. Ya orang di detik-detik sekarang ini, di waktu-waktu sekarang ini orang ini lebih pede kalau di situasi outdoor kan, daripada tertutup bersama dengan orang-orang lainnya gitu. Iya. Betul. Oke, kalau gitu Koryo, thank you banget waktunya. Apa masih ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman yang lain? Tadi kalau saran-saran berarti kurang lebih memang keajaiban atau gimana ya? Atau memang semesta yang menjawab. Tapi kalau saya sih percaya di luar itu semua, ini semua memang sudah diprediksi, cuma Koryo aja mungkin yang agak malu menyampaikannya. Tapi thank you banget kok waktunya. Semoga banyak orang-orang yang terberkati dari apa yang disampaikan di sini. Thank you. Banyak yang terinspirasi juga, dan jangan lupa juga kalau ada teman-teman yang tertarik, jadi pengen tahu kan pasti ini kayak gimana dan sefenomenal apa, sempetin juga datang ke sini karena sebenarnya menarik banget sih. Sini nggak cuma kayak restoran, nggak tempat-tempat wisata, tapi sebenarnya kegabungan dari semuanya itu ada street foodnya juga yang bisa kalian coba di sini. Oke, gitu Koryo. Yes. Thank you Koryo. Thank you. Dan teman-teman, see you next time.